Duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, selamat datang buat kita semua. Kayak berkasanti, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali hari ini untuk memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang saya berikan temanya adalah melangkah dalam arahan dan pimpinan Tuhan. Kita percaya bahwa di tahun 2024 Tuhan menyertai kita dari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Maka penyertaan Tuhan itu tidak berubah. Penyertaan yang sama itu akan terus menyertai kita di tanggal 1 Januari 2025 hari ini sampai tanggal 31 Desember 2025. Tapi tidak terbatas di situ saja. Tuhan akan terus menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Dia. Amen. Itulah kehebatannya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam bacaan kita dikisahkan tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan akan menyeberangi Sungai Yordan di bawah pemimpin generasi kedua. Pemimpin generasi pertama yaitu Musa yang memimpin bangsa Israel, lalu kemudian dia harus berakhir perjalanan kepemimpinannya di Bukit Nebo, tepatnya di puncak Pisgah. Di situ dikatakan dia mati, tapi entah dikubur di mana. Tidak ada yang tahu kuburnya sampai hari ini. Entah manusia yang kubur, atau memang Tuhan yang kubur, Tuhan yang sembunyikan, atau bagaimana? Itu masih misteri ilahi. Kenapa demikian? Supaya jangan kuburan Musa disembah. Karena Musa ini seorang abdi Allah yang luar biasa. Nah, kalau kuburannya ada, orang bisa jadikan kuburan itu berhala. Maka Tuhan yang ambil alih. Memang sempat malaikat dengan Mikael dengan iblis sempat bertengkar soal memperebutkan mayat Musa. Ya, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak bahas itu. Tongkat estafet kepemimpinan bangsa Israel dialihkan kepada Yosua. Yang tadinya namanya Hosea bin Nun diubah menjadi Yosua. Yosua atau Yehosua adalah penyelamat. Yesua yang akhirnya dikenakan pada Yesus yang adalah sang penyelamat. Nah, Yosua di dalam kepemimpinannya ini, Tuhan telah banyak bicara dengan Yosua. Apabila engkau mendengar perkataanku dan melakukannya, memperkatakan Taurat dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka aku akan memberkati engkau, aku akan membuat perjalananmu berhasil, dan aku akan membesarkan namamu. Ternyata dikenal itu tidak susah. Tidak usah promosi diri. Ambil hati Tuhan, dekat dengan Tuhan saja. Tuhan yang akan mempromosi kita. Amen. Tidak perlu mempromosi diri. Tidak perlu minta orang menghormati, menghargai kita. Cukup dekat dengan Tuhan, ambil hati Tuhan, maka semua itu Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Tapi itu bukan tujuan utama kita supaya dikenal orang, supaya dipuji orang, tidak seperti itu. Tapi itu janji Tuhan kepada Yosua. Sehingga Tuhan bicara banyak hal, bagaimana mau menyeberangi Sungai Yordan, tata cara, aturan mainnya Tuhan atur. Supaya bangsa Israel itu tetap berjalan di dalam arahan ya, dan pimpinan Tuhan. Sehingga mereka bisa masuk di tanah Kanaan. Walaupun ada yang bandel, ada yang melawan. Sehingga pada akhirnya generasi pertama yang dipimpin oleh Musa yang bisa masuk di tanah Kanaan bersama dengan generasi kedua adalah Kaleb dan Yosua. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, penting sekali kita melangkah dalam arahan dan pimpinan Tuhan. Karena tadi bacaan kita berkata, kamu tidak tahu ini jalan baru yang harus kamu lewati. Kamu tidak tahu suasana yang baru. Kamu tidak tahu keadaan yang baru. Kamu akan tersesat kalau kamu tidak melangkah dalam arahan dan pimpinan Tuhan. Tahun 2025 kita tidak tahu ya, apa yang akan terjadi. Tahunnya berubah, bumi tetap sama, matahari tetap bersinar, hujan tetap ada, kita masih bisa bernafas. Ketika kita masuk tahun 2024, mulai ada
Penerawangan yang mengatakan bahwa ekonomi bangsa Indonesia mengalami kegelapan total. Tapi puji Tuhan 2024 kita berjalan, Tuhan tetap pelihara kita sampai hari ini. Maka hal yang sama juga akan kita lewati tahun 2025 ini, tetap dalam arahan dan pimpinan Tuhan. Kita harus melangkah di dalamnya, sehingga jalan kita tidak tersesat. Maka dalam bacaan kita Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 10, saya jumpai ada 3 persyaratan penting yang perlu kita taati untuk berada di dalam arena, di dalam kawasan pengarahan dan pimpinan Tuhan. Yang pertama, mari perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. 2000 hasta, satu hasta itu 45 cm. Jadi 45 cm kali 2000 berapa? 45 kali 2. Hah? 45 kali 2 90. 90 berarti harus ada jarak 90 meter antara tabut Tuhan dan bangsa Israel. Kemudian ayat 6, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk tetap berada dalam kawasan arahan dan pimpinan Tuhan adalah menyadari kehadiran Tuhan. Ya, kita harus menyadari kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Anak-anak duduk tenang ya. Ian, Maruli, Karina, duduk tenang-tenang. Stop ya, tidak boleh balik lagi ya. Jadi tabut perjanjian Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan itu berisi 3 hal penting. Yang pertama, 2 hukum Allah, 10 hukum Allah dengan 2 loh batu, kemudian mana roti itu, lalu kemudian tongkat Harun yang berbunga. Itu ada di dalam. Jadi tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Ketika tabut perjanjian Tuhan dipindahkan ke rumah Obed-Edom selama 3 bulan, Obed-Edom punya rumah diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Di mana ada tabut perjanjian Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi kita harus menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Menyadari dengan apa? Menyadari dengan iman. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, bahkan tinggal di dalam kita, memimpin hidup kita. Jadi kehadiran Tuhan tidak membutuhkan perkara-perkara atau peristiwa yang spektakuler yang harus mewarnai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan tidak harus ada gempa bumi yang dahsyat, tidak harus ada hujan yang besar, tidak harus diwarnai dengan petir yang bunyi, lalu petir tabrak pohon kelapa jatuh, satu butir tabrak kita pun jendela, kaca pecah, baru kita bilang inilah kehadiran Tuhan. Tidak perlu hal-hal spektakuler mewarnai kehadiran Tuhan. Cukup terima dengan iman bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ketika Elia masuk di dalam goa di Gunung Horeb, datang gempa bumi. Lalu ada ditanya, apakah Tuhan ada di dalam gempa bumi? Tidak. Lalu api menyala. Apakah Tuhan ada di api menyala? Tidak. Lalu berhembuslah angin sepoi-sepoi. Dengan lembut angin itu berhembus sepoi-sepoi, menyejukkan hati daripada Elia. Lalu kemudian Tuhan berfirman, apa kerjamu hai Elia di sini? Jadi tidak penting Tuhan hadir dalam bentuk yang spektakuler. Jadi tidak boleh kita mengukur kehadiran Tuhan dengan orang kena cengkraman misalnya. Oh, kita goyang-goyang, baru itu kehadiran Tuhan. Lalu bagaimana kalau Mama Ian yang tidak goyang? Apakah dia harus ikut goyang-goyang supaya menandakan Tuhan hadir?
Tidak boleh membatasi, mempersempit kehadiran Tuhan. Alkitab bilang kita menyadari kehadiran Tuhan dengan iman. Amen. Saya yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada tinggal di dalam kita, memimpin kita, mengarahkan langkah kita di tahun 2025. Maka tidak perlu khawatir. Jangan iman, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka siapakah akan menjadi lawan kita? Kalau Tuhan beserta dengan kita, maka Dia akan buka sumber-sumber berkat untuk kita. Tidak perlu takut masalah ekonomi, tidak perlu takut masa depan anak-anak, tidak perlu takut tentang apa yang kita butuhkan. Karena kita menyadari kehadiran Allah. Alkitab berkata, singa-singa muda beranak kelaparan, tapi orang benar tidak mengalami kelaparan, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Daud berkata, dari muda sampai tua aku melihat berkat Tuhan, dan anak-anak orang benar tidak pernah mengemis minta roti. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi jemaat Pintu Elok, mari tanggapi kehadiran Tuhan dengan iman. Mantapkan langkah Mama Selfie. Pagi-pagi bangun dan sukacita, sisir rambut, lihat depan cermin, pakai lipstik sedikit, cukur bulu alis ke turun sedikit, lalu pakai pensil warna daripada anak, lalu bilang selfie, lu keren karena pagi ini Tuhan ada bersama dengan engkau. Amin. Ya, pulang di sini lihat cermin dan bilang, kau keren, kau mantap. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berjanji dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Alkitab dengan spektakuler, Alkitab dengan begitu gamblang mengatakan, engkau tidak setia, Allah tetap setia. Engkau meninggalkan Allah, Allah tidak meninggalkan engkau. Tidak peduli berapa banyak kesalahan kita di tahun 2024. Tidak peduli berapa banyak latar belakang kita yang jelek di 2024. Itu tidak akan membatalkan janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Manusia boleh melihat kekurangan kita lalu mencibirkan bibir dan berkata, siapa dia? Dia begini, kenapa begini, kenapa begitu? Tidak peduli orang berbicara apa tentang kita, karena dia sudah membalut luka dalam hatiku. Aku tak peduli kata dia tentang diriku, karena aku tahu rencananya indah bagi masa depanku. Maka mari tanggapi Tuhan hadir dengan iman. Tidak boleh tanggapi dengan perasaan. Ini beta berdoa tapi beta rasa-rasa sudah ada hadirat. Beta doa tapi rasa-rasanya tidak ada rasa-rasa. Rasa-rasanya tidak ada rasa-rasanya. Pokoknya beta rasa tidak ada. Tapi tanggapi dengan iman. Tidak boleh menggantungkan iman pada perasaan. Ada orang yang menggantungkan iman pada perasaan. Wah, dia lagi diberkati, banyak uang, moodnya luar biasa, dia lompat menyanyi memuji Tuhan, dia lompat sama tangga di plafon lupa turun. Tapi begitu gajian, ya, pemerintah belum bayar gaji 3 bulan, muka lemas, pensiun belum ambil, maka juga terasa masih lapar, tidak ada semangat. Tapi orang yang menyadari kehadiran Tuhan dengan iman, terlambat gaji atau tepat gaji tidak jadi masalah. Amen. Karena sumber berkat saya bukan Pak Mano, sumber berkat saya bukan Kementerian Agama, sumber berkat saya bukan bos saya, sumber berkat saya adalah Allah yang saya kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, sumber berkat itu. Amen. Mari sadari kehadiran Tuhan dengan iman, jangan pakai perasaan. Ada satu kalimat yang di caption di Facebook, jangan membiarkan perasaan membunuh. Banyak orang mati karena perasaan, mati langkah karena rasa-rasa. Rasa-rasanya Tuhan jauh, rasa-rasanya Tuhan sudah dengar, rasa-rasanya. Maka setan bilang, betul, rasa-rasanya. Jadi rasanya, maka rasakanlah. Tapi kalau kita menghayati kehadiran Tuhan dengan iman, dalam keadaan apapun Paulus berkata, bersukacitalah. Lagi sekali kukatakan, bersukacitalah. Karena sukacita kita bersumber dari Tuhan yang menyertai kita 24 jam sehari. Dia tidak terlelap dan tidak tertidur. Bahkan matahari pada siang hari tidak akan menyakiti engkau, dan bulan pada malam hari. Bahasanya begini, saya tanya saudara, pernah saudara
Jalan matahari panas tuh, muka senyum-senyum sendiri tuh. Kalau matahari panas, orang tidak suruh buka gigi, dia buka gigi saja. Kayak mau terekam orang. Jadi matahari memaksa orang untuk buka gigi. Tapi saya mau tanya, pernah tidak sinar bulan pada malam hari memaksa orang buka gigi? Pernah tidak orang berkata, ih sinar bulan pun panas lah. Ketika Cina menciptakan bulan buatan, dan dia mulai coba beberapa negara tetangga mendapat sinar bulan yang diciptakan oleh negara Cina. Tapi ternyata sinar bulan diciptakan negara Cina itu dia panas lebih daripada bulan asli. Maka batal. Saya tidak pernah dengar sinar bulan itu menyakiti. Maka bahasanya begini, matahari siang hari pun tidak akan menyakiti engkau. Dan jika seandainya malam hari sinar bulan pun bisa menyakiti, itu pun tidak akan menyakiti engkau. Kenapa? Penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Dia menjaga kita 24 jam sehari, keluar masukmu. Maka tanggapilah dengan iman, jangan dengan rasa-rasa. Lewati malam yang panjang, percayalah Tuhan beserta dengan saya. Jadi pertama tanggapi ya jemaat Tuhan, mulai hari ini tanggapi kehadiran Tuhan dengan iman. Lalu tanggapi kehadiran Tuhan dengan penghormatan yang kudus. Harus ada jarak 90 meter antara tabut perjanjian dan bangsa Israel. Artinya apa? Berikan penghormatan kepada Tuhan. Menghormati Tuhan, sujud menyembah Dia dengan penuh hormat. Di mana saja kita menyembah Tuhan dari dasar hati yang paling dalam, karena kita menyadari Dia bukan saja hadir di tengah kita, tapi Dia tinggal di dalam kita. Jika kamu melakukan firman-Ku, maka Aku di dalam kamu dan kamu di dalam Aku. Saudara-saudara, hal pertama supaya bisa menikmati arahan dan pimpinan Tuhan dalam langkah hidup kita mulai hari ini, sadarilah dengan iman akan kehadiran Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Jadi rupanya standar dari Tuhan supaya perkara ajaib terjadi dalam hidup kita dan menikmati arahan pimpinan Tuhan, kita harus menguduskan diri kita atau hidup di dalam pengudusan. Ini sangat penting sekali. Di dalam perjanjian lama, kalau orang tidak hidup kudus, tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu pengudusan? Dr. A.B. Simpson, Albert Benjamin Simpson, pendiri Gereja Kemen Injil Dunia sejak tahun 1887 di New York, Kanada. Di dalam doktrin Injil 4 berganda yang ditulisnya, yang itu menjadi doktrin daripada Gereja Kemen Injil Indonesia. Salah satu, Yesus adalah pengudus. Dia memberikan pengertian tentang pengudusan yang saya catat di sini. Pengudusan berarti diceraikan dari dosa. Jadi orang yang hidup dalam kekudusan, dia bercerai dengan dosa, dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan Allah. Tentu kita bercerai dari dosa bukan berarti iblis dan dosa itu langsung hilang lenyap. Kita harus berusaha mempertahankan perceraian kita dengan dosa. Kemudian yang kedua, dia katakan bahwa pengudusan berarti dipersembahkan kepada Allah. Jadi A.B. Simpson bilang, kata dikuduskan itu berarti dipisahkan dan dipersembahkan kepada Allah. Jadi kita dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari dosa, lalu mempersembahkan seluruh kehidupan kita itu kepada Allah. Kemudian juga dikatakan bahwa pengudusan berarti bahwa kita harus serupa dan segambar dengan Allah melalui ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemudian juga berkata pengudusan berarti bahwa kita harus menaklukkan diri di bawah kehendak Tuhan. Jadi seseorang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, dia harus takluk pada kehendak Tuhan. Dulu kita ikut kita mau, dulu kita ikut suka-sukanya kita, tapi sekarang mau tidak mau, ketika kita ambil keputusan di hidup dalam kekudusan Tuhan, kita harus takluk di bawah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Pengudusan berarti kasih, yaitu kasih sejati kepada Allah
dan sesama manusia. Jadi seseorang dikuduskan itu dia harus punya kasih yang sejati. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini sangat penting untuk kita renungkan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa memandang Tuhan Allah. Tuhan akan membuat perkara ajaib, kata Yosua. Tuhan akan membela sungai Yordan untuk bangsa Israel bisa lewat. Syaratnya yang kedua adalah mereka harus hidup di dalam kekudusan. Jadi sangat ketat dalam perjanjian lama. Ketika Tuhan turun di Gunung Sinai, dibikin pagar keliling. Tidak boleh satu orang manusia pun atau hewan atau binatang atau ternak pun yang melintasi batas yang telah dibuat. Kalau lintasi batas pagar, langsung dihukum mati oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita harus sadari itu. Sudahkah kita bercerai dari dosa? Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan? Kalau kita sudah menyerahkan diri kita dalam tangan Tuhan dan hidup dalam kekudusan, maka jangan khawatir, urusan selanjutnya Tuhan yang akan bekerja buat kita. Kemudian yang ketiga dan terakhir, di dalam ayat 7, ayat 8, maaf. Ayat 10. Jemaat baca ayat 9 dan 10 dari Yosua pasal 3. Ayat 9 dan 10. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dengan firman Tuhan. Lagi kata Yosua, dari hari ini akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dilakukannya kemenangan Ormet, orang Lewi, orang Feris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Pertama tadi, bagaimana kita berjalan dalam arahan dan pimpinan Tuhan? Pertama kita harus apa? Menyadari kehadiran Tuhan dengan iman dan penuh hormat kepada Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga, harus jemaat menyadari bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kamu harus sadari bahwa Allah yang hidup di tengah-tengah kamu. Allah yang hidup ini akan berperang ganti kamu. Dia akan melawan orang Gergasi, orang Het, orang Hewi. Itu adalah orang-orang raksasa, bangsa-bangsa raksasa. Israel mau hadapi bagaimana? Maka salah satunya harus menyadari bahwa Allahnya Allah Israel, Yahweh Elohim, itu adalah Allah yang hidup. Kita punya Allah yang hidup. Allah yang akan bergerak menerobos setiap musuh dan lawan kita. Allah yang akan menerobos dan membuka sumber berkat untuk kita. Allah kita Allah yang hidup. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus hidup. Dia mati 3 hari kemudian dia bangkit. Dia hidup. Kita tidak menyembah mayat di dalam kuburan. Kita menyembah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau kita punya Allah yang hidup, mengapa kita harus khawatir dalam hidupnya? Tadi malam khotbah tentang apa? Ada yang masih ingat? Di firman mana? Atau jangan-jangan RWA yang tutup semua kita otak pikir. Saya dulu. Filipi 4 ayat 6, ya. Jangan khawatir. Jadi cara mengatasi kekhawatiran pertama adalah naikkan doa, kedua permohonan, ketiga ucapan syukur. Kenapa kita naikkan 3 hal ini? Karena kita naikkan kepada Allah, bukan Allah yang mati, melainkan Allah yang hidup. Percayalah, Dia ada di tengah kita. Dia pasti mendengar doa kita. Dia Allah yang hidup, akan memelihara hidup kita mulai hari ini dan seterusnya. Jadi pertama, sadari kehadiran Tuhan dengan iman dan penuh hormat. Kedua, hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga, harus percaya Allah kita adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan pada pagi hari. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami melangkah dalam arahan dan pimpinan Tuhan dengan menyadari kehadiran Tuhan dengan iman dan penuh hormat. Dengan menyadari ketulusan hidup dan hidup di dalamnya.
Dan dengan percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan di ibadah syukur tahun baru ini, kami juga akan ditandai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati, dan yang telah memenuhi persyaratan untuk makan perjamuan Tuhan, mereka akan persiapkan diri untuk melakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat kekasih, kita akan masuk dalam perjamuan asal kudus. Dan nanti Ibu Gembala akan menyertai saya, menemani saya di dalam pelayanan perjamuan kudus. Tapi saya harus menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan perjamuan kudus supaya